Sebagaimana kita ketahui, dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa kandungan Al-Quran itu secara global terbagi menjadi 3. Isi Al-Quran, pembahasannya secara global ada berapa? Ada 3. Yang pertama, apa kira-kira? Isi Al-Quran yang pertama, paling pokok, apa? Tauhid alias akidah. Ini isi yang pertama. Yang kedua, setelah akidah apa kira-kira? Apa? Apa? Betul sekali. Kasih hadiah enggak? Kasih. Kalau kasih hadiah ini kasih juga dong. Tapi santri ini nggak usah dikasih. Dia yang jualan buku masa dikasih, kayaknya udah punya kayaknya. Kalau belum punya ngambil aja. Ya, yang kedua fikih alias hukum. Ya, yang pertama akidah, yang kedua hukum. Yang ketiga apa kira-kira? Apa? Kisah. Bagus sekali. Silahkan. Ini bentar lagi habis ini. Masih ada kan ya panitia? Masih ada panitia? Insya Allah masih ada. Jadi kandungan dari surat atau kandungan dari Al-Quran secara umum itu 3. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah fikih alias hukum. Kemudian yang ketiga adalah kisah. Surat Yasin kandungannya pun juga secara garis besar ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua hukum, yang ketiga kisah. Hanya saja kalau kita perhatikan isi dari surat Yasin ini secara garis besar ada 3, akan tetapi porsinya itu beda-beda. Antara porsi akidah yang ada dalam surat Yasin dengan porsi fikih yang ada di dalamnya, juga porsi kisah di dalamnya itu beda-beda. Ada yang dikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Yang paling sedikit yang ada dalam surat Yasin adalah pembahasan tentang hukum fikih. Ini yang paling sedikit. Di atasnya lagi pembahasan tentang kisah. Dan yang paling banyak pembahasan tentang akidah. Kita mulai dari yang mana dulu nih? Yang fikih dulu atau yang akidah dulu? Yang banyak dulu. Siap? Kita mulai yang dikit dulu aja. Kita mulai dari yang dikit dulu aja. Yaitu kita awali dengan isi atau hukum fikih yang ada dalam surat Yasin. Dan itu diantaranya adalah disebutkan dalam ayat yang ke-20 dan ke-21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما شاء الله. Waja'a min aqsal madinati rajului yas'a. Dan dari ujung kota ada datang seorang yang lari kencang. Yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Laki-laki itu berkata kepada kaumnya, ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Jadi ada orang datang menuju ke kampungnya dan dia mengingatkan orang-orang yang ada di kampungnya supaya mengikuti para rasul. Kemudian ayat yang ke-21 dia berkata, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Yang artinya ikutilah wahai kaumku orang-orang yang tidak meminta upah dari kalian. Ikutilah
orang-orang yang tidak meminta upah dari kalian, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini, dua ayat ini berisi tentang cerita seorang laki-laki yang pulang ke kampungnya, memotivasi penduduk kampungnya untuk mengikuti para rasul. Kemudian mengingatkan kepada penduduk kampungnya supaya mengikuti orang-orang yang tidak minta upah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kita katakan di dalam ayat ini ada hukum fikih. Kira-kira apa hukumnya? Apa kira-kira hukum fikihnya? Apa kira-kira? Apa? Mengikuti siapa? Mengikuti Rasul. Hampir. Ada yang lain kira-kira? Ini masalah sensitif ini. Apa kira-kira? Upah dari apa? Ngambil upah dari apa? Dakwah. Bagus sekali. Silakan. Masya Allah. Ini santri dari mana ini? Masya Allah. Barakallahu fiik. Atau dengan kata lain, boleh nggak Ustadz ngambil amplop? Ini diterangkan dalam ayat ini. Hukum Ustadz ngambil amplop. Makanya saya katakan tadi pembahasannya sensitif. Yang bahas Ustadz pula. Repot ini gimana? Gimana, dibahas nggak? Bahas? Nggak apa-apa nih? Boleh nggak Ustadz ngambil amplop? Boleh? Ini kan disuruh, barusan kita baca, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang-orang yang nggak minta upah. Atau bahasa kita nggak minta amplop. Boleh? Tergantung niatnya. Masya Allah. Jamaah sekalian kami hormati, para ulama berbeda pendapat. Boleh enggak yang namanya dai itu ngambil upah? Boleh atau tidak ulama, dai, ustadz ngambil upah? Ini hukum fikih. Jadi di antara pembahasan yang ada dalam surat Yasin, hukum mengambil amplop alias imbalan dari ceramah. Para ulama berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat Ustadz? Karena dalil yang membahas tentang masalah ini itu nggak cuma satu. Masih banyak ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang masalah ini. Dan ketika dibahas, dikumpulkan dalil-dalil itu, ternyata ada sebagian dalil yang membolehkan, ada sebagian dalil yang melarang. Seperti contohnya adalah ayat ini. Karena ada dalil yang membolehkan dan dalil yang melarang, akhirnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Akan tetapi jumhur, apa jumhur? Mayoritas ulama mengatakan boleh apa tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Wah, ustadznya seneng ini. belum selesai. Menurut mayoritas mereka boleh kalau, ada kaloknya. Boleh kalau ustadznya itu kepepet. Alias kalau butuh banget boleh. Berarti kalau nggak butuh gimana? Kalau nggak butuh sebaiknya nggak ngambil. Kenapa Ustadz? Untuk menjaga apa? Keikhlasan. Tidak mengambil upah itulah kebiasaannya para nabi dan rasul dan para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in. Kebiasaan mereka kalau ngisi pengajian, ngisi kajian, memberikan pengajian, mereka gratis, nggak mengambil upah. Lah terus makanya dari mana Ustadz? Mereka punya pekerjaan. Makanya kalau ngelihat Ustadz bisnis, jangan kumun. Jangan menjelekkan, loh Ustadz kok jualan. Loh justru itu Ustadz yang sip, karena dia tidak mau menggantungkan kehidupannya dari dakwah.
Jadi nggak ada salahnya ustadz bisnis. Para ulama kita dahulu seperti Imam Abdullah Ibnul Mubarak itu terkenal orang yang luar biasa dalam masalah bisnis. Ya. Nah sekarang ustadznya bukan sarjana ekonomi. Bisnis waktunya nggak ada, habis semuanya untuk ngisi pengajian. Kalau di rumah nyiapkan materi pengajian, kalau keluar rumah ngisi pengajian, kapan dia akan bisnis? Kalau misalnya ada kasus-kasus seperti ini, maka tidak apa-apa dia mengambil upah, akan tetapi sekadarnya saja. Dan jangan sampai ada orang yang memasang tarif. Bahkan ada sebagian orang kalau mau ngisi harus ada maharnya terlebih dahulu. Kayak pernikahan aja. Ya saya mau ngisi, tapi syaratnya harus bayar sekian, 50% di muka. Oh, ini bukan apa ini? Bukan pernikahan, ini isi pengajian Pak gitu. Oh enggak, kalau itu enggak masuk dalam kategori perbedaan pendapat di antara para ulama yang saya sampaikan tadi. Jadi ini adalah pembahasan yang pertama, hukum fikih ada dalam ayat 20 sampai ayat berapa? 21. Berpindah kita ke kisah. Ya. Kandungan yang kedua adalah kisah yang ada di dalam surat Yasin. Di antara kisah yang disebutkan dalam surat Yasin adalah apa yang ada dalam ayat ke-13 sampai 19. Ayat berapa? 13 sampai 19. Ini cerita. Cerita tentang apa? Cerita tentang sebuah kampung yang kedatangan para rasul. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Buatlah sebuah perumpamaan tentang penduduk suatu kampung yang kedatangan para rasul kepada mereka. Idh arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma. Kami utus ke kampung itu 2 orang rasul, akan tetapi penduduk kampung tersebut mendustakan 2 rasul itu. Sudah diutus 2 orang, mereka enggak percaya. Fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Dikirim 2 orang rasul enggak percaya, ditambah sama Allah rasul yang ketiga. 3 rasul diutus. Dan mereka mengatakan inna ilaikum mursalun, kami ini diutus sama Allah untuk mendakwahi kalian. Apa jawaban dari penduduk kampung tersebut? Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kalian itu sama manusia kayak kami. Apa bedanya kalian sama kami? Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Kalian ini pendusta. Kalian ini pendusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Para rasul itu mengatakan, Rabb kami tahu bahwa kami adalah para rasul. Kalian enggak percaya enggak apa-apa, yang penting kami ini adalah utusan dari Allah. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Kewajiban kami hanyalah menyampaikan dakwah kepada kalian. Qalu, mereka penduduk kampung itu menjawab lagi, inna tatayyarna bikum. Kami ini sial gara-gara kalian. Subhanallah. Rasul diutus malah jawabannya, kami ini sial gara-gara kalian datang ke sini. Inna tatayyarna bikum. Ya, kata penduduk kampung tersebut, kami ini sial gara-gara kalian datang ke sini. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kalian enggak menghentikan dakwah kalian ini, lanarjumannakum, kami akan rajam kalian. Allahu akbar. Wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kami akan siksa kalian dengan siksaan yang sangat pedih. Ini selalu terulang. Yang namanya orang berdakwah, mendakwahkan kebenaran pasti mendapatkan apa? Pasti mendapatkan tantangan, pasti mendapatkan celaan, pasti mendapatkan cacian. Ketika dikatakan seperti itu, para rasul itu dengan tegar mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum. Para rasul itu mengatakan, kemalangan yang kalian dapatkan adalah gara-gara kalian sendiri. Kenapa kalian salahkan kami?
A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Apabila kalian sudah diberi sudah diberi peringatan, akan tetapi kalian tidak mau mengikuti, itulah penyebab kalian itu menjadi malang. Ya. Cuman memang seorang rasul itu membutuhkan ketegaran, membutuhkan kesabaran. Ya. Kalau misalnya dicaci, bismillah, jalan terus. Dipuji, bismillah, jalan terus. Karena yang dia cari itu bukan cacian atau pujian. Yang dia cari adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ente caci ana jalan, ente puji ana jalan, gak ngefek. Itulah seharusnya para rasul. Dan juga pewaris para rasul. Siapa pewaris para rasul? Siapa pewaris para rasul? Para ulama, para ustadz, para kiai, para mubaligh, para dai. Seharusnya ketika mereka berdakwah, cacian dianggap biasa. Paling-paling ya hanya sekedar diomong di belakang. Kalau kita bandingkan antara tantangan yang kita hadapi dengan tantangan yang dihadapi oleh para rasul, kira-kira sebanding atau tidak? Tidak sebanding sama sekali, tidak ada apa-apanya. Para rasul mereka sampai diancam mau dibunuh, bahkan dikepung rumahnya. Ya. Sedangkan ustadz-ustadz yang ada saat ini paling mendapatkan SMS gelap. Ya, SMS gelap, bacanya gelap-gelapan gitu. Ada SMS gelap, kalau nggak berhenti awas, paling gitu. Atau dibully, atau dibully, di mana dibully? Di medsos, paling gitu saja. Itu ringan, ya. Dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh para rasul. Ini pembahasan yang kedua, yaitu kisah yang ada dalam surat Yasin. Pembahasan yang ketiga adalah pembahasan yang paling banyak yang ada dalam surat Yasin. Pembahasan apa? Tauhid. Makanya subhanallah, andaikan teman-teman saudara-saudara kita membaca surat Yasin sambil diiringi dengan tafsirnya, Masya Allah, akan keluar dengan memahami tauhid, salah satu pokok ajaran Islam. Pembahasan tauhid yang ada di dalam surat Yasin secara garis besar ada dua. Yang pertama tentang tauhid uluhiyah. Tauhid apa? Uluhiyah. Yang kedua tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Kita awali dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam beribadah, seorang muslim tertuntut hanya mempersembahkan ibadahnya untuk Allah saja. Itulah namanya tauhid uluhiyah. Dan itu Allah tegaskan dalam surat Yasin ayat 60 sampai 60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah kami telah memerintahkan kepada kalian wahai bani Adam, Allah ta'budus syaitan, jangan sekali-kali kalian menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu adalah musuh yang nyata buat kalian. Ini ayat yang keberapa? 60. Ayat yang ke-61, ayat 60 kita nggak boleh nyembah setan, nggak boleh beribadah sama setan. Ayat yang ke-61 dijelaskan kepada siapa seharusnya kita beribadah. Wa ani'buduni, akan tetapi beribadahlah kalian hanya kepadaku. Kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah adalah kita wajib mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Bukan cuma sholat saja, bukan cuma puasa saja, bukan cuma haji saja, termasuk juga sembelihan kita. Tidak sedikit kita temukan orang sholatnya untuk Allah tapi masih suka memberikan sesaji. Padahal setiap hari dia membaca fasholli li rabbika wanhar. Apa artinya? Sholatlah untuk Allah dan sembelihlah juga untuk Allah. Akan tetapi kalau misalnya ada orang sholat untuk selain Allah, ribut. Menyembelih untuk selain Allah nggak ribut. Kita hanya boleh beribadah kepada Allah. Alasannya apa?
Kenapa kita nggak boleh beribadah sama selain Allah? Alasannya ada dalam surat Yasin ayat 23, ayat 22. Ini pendek banget ini. Wa ma liya. Wa ma liya. Masya Allah. Satu ayat. Dapat hadiah nggak? Ya dapat lah. Silakan. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Barakallahu fiik. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Kenapa aku tidak beribadah kepada zat yang telah menciptakanku? Wa ilaihi turja'un, dan kalian semua akan kembali kepada Allah. Alasan kita beribadah kepada Allah karena Allah lah yang menciptakan kita, yang Allah memberi rizki kita. Ada kebutuhan apa-apa yang memenuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kita akan berpindah kepada pokok pembahasan tauhid yang kedua, yaitu iman terhadap hari akhir. Iman kepada hari kiamat. Ini yang paling banyak yang ada dalam surat Yasin. Mulai dari awal hari kiamat, yaitu ditiupnya sangkakala, yang pertama maupun yang kedua. Kemudian ada cerita tentang hisab, penghitungan amalan. Ada cerita tentang pengganjaran amalan. Ada cerita tentang surga, ada cerita tentang neraka. Ini lengkap ada dalam surat Yasin. Makanya ada hadis yang bunyinya Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang mau meninggal. Loh, ada hadisnya Ustaz. Makanya ngaji. Jangan keluar dulu, belum selesai pembahasannya. Bacakan surat Yasin kepada orang yang akan meninggal. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan sanadnya dinyatakan dhaif oleh Imam Daruqutni. Makanya jangan keluar dulu. Ya. Sanadnya dinyatakan dhaif oleh Imam Ad-Daruqutni. Cuman seandainya memang sahih hadis ini, maka yang dimaksud membaca Yasin adalah orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, bukan orang yang sudah meninggal. Ya. Yang dimaksud dengan baca Yasin dalam ayat ini atau dalam hadis ini, sebagaimana dituturkan oleh sebagian ulama, sebagaimana diantaranya adalah Imam Ibnu Majah, ketika beliau membawakan hadis ini, beliau katakan babun fi ma yuqalu 'indal maridhi idza hudir. Pembahasan tentang apa yang seharusnya dibaca ketika orang sedang sekarat. Orang sedang sekarat, apa yang seharusnya dibaca? Yaitu surat Yasin tadi, menurut sebagian ulama. Kenapa kok surat Yasin? Dijelaskan oleh sebagian ulama, yaitu dalam kitab Aunul Ma'bud, ketika menjelaskan kenapa kok sebagian ulama menganjurkan membaca Yasin ketika orang akan meninggal. La'allal hikmata fi qira'atiha, mungkin di antara hikmahnya kenapa dibacakan surat Yasin di hadapan orang yang akan meninggal, an yasta'nisal muhtadhiru bima fiha min dzikrillah wa ahwalil qiyamati wal ba'ts, supaya orang yang akan meninggal itu bisa tersentuh dengan isinya surat Yasin. Ketika banyak ayat-ayat dalam surat Yasin bercerita tentang hari kiamat, tentang kebangkitan, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang meninggal itu ingat Allah dan diharapkan dia husnul khatimah. Itu kalau hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih. Dan terus yang lebih sahih yang mana Ustaz? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Yang lebih sahih adalah ketika orang sekarat diapakan? Dituntun mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang lebih sahih. Itu yang lebih sahih. Bagaimana nuntunnya Ustaz? Gak usah banyak-banyak, nanti malah pusing. Ya, di samping telinganya saja. Pelan-pelan di samping telinganya.
La ilaha illallah. Bolak-balik saya menjumpai orang yang dalam keadaan sekarat, istrinya, anaknya, apaknya lagi, bukannya membimbing mengucapkan la ilaha illallah, malah pada nangis. Bapak nih, kok kayak kepriwe sawai, subhanallah. Saya pikir ya Allah, ini kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir seorang istri membimbing suaminya, atau seorang suami membimbing istrinya. Kesempatan terakhir seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Kesempatan terakhir seorang bapak membimbing anaknya. Seharusnya jangan terbawa emosi. Sampai subhanallah ya, berapa kali saya menjumpai seperti itu ketika ada orang yang sekarat. Akhirnya terpaksa saya minta kepada orang-orang tersebut untuk menyingkir. Nun sewu Pak, Bu, agak geser sedikit. Kalau mau nangis di sana aja itu. Ya. Ini ada yang lebih penting dibandingkan menangis. Membimbing orang tersebut untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Supaya apa? Supaya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang terakhir ucapan yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, bakalan masuk surga. Ya. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah akan masuk surga. Wah, enak ya. Berarti kalau kayak gitu tinggal ngapalin apa? La ilaha illallah. Gak usah sholat, gak usah puasa, ya. Bangsane mati la ilaha illallah mlebu surga. Enak temen ya. Jadi sebagian ulama yang menganjurkan membaca surat Yasin bagi orang yang akan meninggal, alasannya apa? Karena surat Yasin di dalamnya banyak pembahasan tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat. Hanya saja yang lebih sahih adalah dibacakan apa? La ilaha illallah. Nah, sekarang kita akan menjelajah tentang kejadian hari kiamat yang dituturkan oleh Allah dalam surat Yasin. Hari kiamat diawali pertama kali dengan tiupan trompet atau sangkakala. Tiupan trompet. Azan dulu apa lanjut? Mana panitia? Azan dulu?